Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terkhusus buat kalian para siswa dan siswi SMA Al-Maksum Bandung. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Maksum University Bandung. Yap, di sini ada Kak Lala, Kak Dita, Kak Anugrah, dan Kak Syifa. Di sini kami akan sharing sedikit tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Waduh, pastinya udah banyak anggapan ya, dari mulai yang positif sampai negatif tentang guru BK ataupun yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, agar bisa memahami secara jelas dan lebih terarah tentang apa sih sebenarnya BK itu, yuk simak penjelasan singkat dari kita. Check it out! Pengertian BK. Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara pembimbing atau konselor dengan klien, baik secara langsung atau tidak langsung. Perlu kita ketahui bahwa guru BK bukan sebagai wadah untuk memecahkan permasalahan siswa secara instan, tetapi guru BK itu sebagai wadah untuk mengembangkan potensi siswa agar siswa itu memahami dirinya sendiri dan bisa menjadikan dirinya itu sebagai problem solver. Yang dimaksud problem solver itu agar si siswa tersebut dapat menghandle masalahnya sendiri secara mandiri. Jadi bukan guru BK yang memecahkan masalah siswa, tetapi guru BK hanya membantu atau membimbing siswa untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri secara mandiri. Selanjutnya, mitos atau isu terkait layanan BK di sekolah. Yang pertama, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Hayo loh, siapa di sini yang masih suka berpikiran seperti itu? Padahal, polisi sekolah yang dimaksud adalah menjadi pengingat apabila ada yang melanggar. Guru BK juga nggak akan kok ngehukum kalau orang itu nggak salah atau orang itu nggak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. So, dari sekarang kita coba ya, ubah pemikiran kita tentang guru BK sebagai polisi sekolah. Yang kedua, BK dianggap semata-mata hanya sebagai proses pemberi nasihat. Guru BK memberi nasihat juga untuk kebaikan siswanya sendiri, bukan hanya semata-mata memberi nasihat, tetapi juga untuk merubah perilaku kurang baik siswa tersebut menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Mitos atau isu yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling dibatasi atau hanya untuk orang-orang yang bermasalah. Pasti masih banyak kan dari kalian yang berpikiran seperti itu. Padahal nyatanya tugas seorang konselor itu harus melayani seluruh peserta didik yang membutuhkan, bukan hanya untuk orang-orang yang bermasalah saja, ya, atau hanya pada suatu waktu saat permasalahan itu muncul. Jadi dari ketiga isu tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas konselor atau guru BK bukanlah hal mudah. Guru BK itu sangat luar biasa dalam membantu peserta didik. Walaupun dengan banyak anggapan yang salah terhadap guru BK tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Jadi, mari kita coba ubah sedikit demi sedikit anggapan kita terhadap guru BK ya. Yang selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi yang pertama yaitu pemahaman. Fungsi ini membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Lalu fungsi yang kedua ada pencegahan atau preventif, yaitu membantu peserta didik agar mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga ada perbaikan atau kuratif, yaitu membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Selanjutnya ada pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini
yaitu untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Lalu ada fungsi advokasi, yaitu untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Dan terakhir adalah layanan-layanan bimbingan dan konseling perkembangan di sekolah. Apa aja sih layanan-layanannya? Yang pertama adalah layanan dasar. Layanan ini bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, memperoleh keterampilan hidup. Dengan kata lain, membantu siswa agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Nah, strategi pelaksanaan layanan dasar ini jika melihat praktik di lapangan sekolah, contohnya yaitu bimbingan kelas, di mana guru BK masuk ke suatu kelas dan membimbing secara serempak siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian layanan orientasi seperti KPAM pun termaksud strategi pelaksanaan layanan dasar BK. Kemudian ada bimbingan kelompok, informasi, dan juga layanan pengumpulan data. Yang kedua adalah layanan responsif. Nah, layanan ini bertujuan membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya. Pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Contoh praktek di lapangannya yaitu konseling individual dan kelompok, kemudian ada referral atau alih tangan kasus dari BK ke psikologi jika kasus anak tersebut memang sudah tidak bisa ditangani oleh guru BK. Kemudian kolaborasi dengan guru atau wali kelas, dengan orang tua, dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, sampai kunjungan rumah itu merupakan sebuah praktek layanan responsif yang ada di sekolah. Yang ketiga, perencanaan individual. Tak lain, perencanaan individual ini bertujuan untuk membantu peserta didik atau siswa agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, kemudian mampu merumuskan tujuan, perencanaan, pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, dan dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman tujuan dan rencana yang telah dirumuskannya. Contoh realnya adalah saat kalian mendapatkan layanan penempatan penjurusan. Baiknya ini ke IPA atau IPS, dan kemudian setelah lulus SMA, saya baiknya ke jurusan kuliah mana. Nah, seperti itu ya teman-teman, perencanaan individual. Yang terakhir adalah dukungan sistem. Nah, dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan. Begitu teman-teman, ternyata banyak banget ya wawasan tentang dunia BK yang mungkin belum banyak yang tahu. Semoga sharing kali ini dapat mengedukasi teman-teman tentang persepsi dan anggapan positif terkhusus kepada guru BK, dan bisa mengedukasikan ilmu ini kembali kepada teman-teman lainnya agar tidak ada lagi gambaran negatif tentang guru BK, dan yang terpenting guru BK adalah sahabat bagi siswa. Terima kasih teman-teman semua karena sudah menyimak tayangan singkat kami ini. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.